Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita kembali akan mendengarkan renungan malam sebelum kita beristirahat. Dan malam hari ini saya akan membawakan di dalam kitab Mazmur pasal 70 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sekali lagi Mazmur 70 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Doa minta pertolongan untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Puji Tuhan, kalau di dalam pembacaan kita, pemazmur mencatat temanya yaitu di sini doa minta pertolongan. Namun malam hari ini saya akan memberikan tema firman Tuhan, alasan kita perlu pertolongan Tuhan. Berbicara tentang pertolongan Tuhan, tentu saja kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menyadari bahwa kita sebagai manusia tidak dapat tanpa Tuhan. Kita tidak akan bisa melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Nah, manusia seringkali mengandalkan kemampuannya, mengandalkan kekuatannya untuk dapat mengatasi setiap persoalan masalah yang dihadapi. Sehingga apa yang dilakukannya seringkali itu juga menyakiti hati Tuhan. Karena lebih sering meminta pertolongan kepada manusia atau kepada dunia sehingga mengabaikan Tuhan. Kita lupa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan ketika manusia menghadapi persoalan atau masalah, selalu yang diinginkan manusia adalah segera ditolong. Itu tertulis di dalam ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, di sana dikatakan firman Tuhan, ya Allah, bersegeralah. Ini adalah keinginan manusia. Kalau kita berdoa, kita maunya sekarang juga Tuhan, cepat ditolong, cepat dijawab. Tetapi apa yang akan kita perhatikan di dalam pembacaan kita, firman Tuhan malam hari ini? Jadi bahwa manusia ingin ketika dia berdoa segera ditolong. Kemudian di ayat yang ke-6 tidak terlambat. Maunya kalau Tuhan menolong sekarang-sekarang. Jangan terlambat Tuhan, jangan berlambat-lambat. Seringkali mengatur waktunya sendiri. Manusia seringkali mengingini apa yang jadi dalam pikiran-pikiran dan keinginan-keinginannya. Mari kita sama-sama simak bahwa kenapa Tuhan itu menolong sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan waktunya. Karena Tuhan tahu apa yang Dia buat, waktu yang Dia laksanakan itu adalah waktu yang terbaik, waktu yang tepat untuk menolong anak-anak yang percaya kepadanya. Alasan kita perlu pertolongan Tuhan, kalau di dalam pembacaan Mazmur pasal yang ke-70 ini, alasan kita perlu pertolongan Tuhan di ayat yang kedua adalah di ayat yang kedua dan ayat yang ke-6. Di ayat yang kedua dan ayat yang ke-6, di sana berbunyi, ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Ayat yang ke-6, tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah, segeralah datang, Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Jadi di sini seruan pemazmur mengatakan bahwa ketika dia minta tolong, yang pertama poinnya adalah sadar bahwa manusia itu tidak dapat menolong dirinya sendiri. Kenapa kita perlu pertolongan Tuhan? Karena kita sadar bahwa kita tidak dapat menolong diri kita sendiri.
Kekuatan manusia terbatas, kemampuan manusia terbatas. Sebab itulah kita memerlukan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu dapat mencatat ayat-ayat pendukung yang akan saya sampaikan, yaitu di dalam Mazmur 50 ayat 15, kemudian Mazmur 145 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan bahwa setiap seruan-seruan yang ditujukan kepada Tuhan, di sana Tuhan memperhitungkannya, Tuhan memperhatikannya. Poin yang kedua, mengapa kita perlu pertolongan Tuhan atau alasan kita perlu pertolongan Tuhan. Di ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, di sana inti dari pembacaan tersebut adalah karena banyak lawan atau musuh di sekitar kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan memang tidak pernah diajarkan kita punya musuh atau punya lawan, ya. Tetapi tanpa kita sadari, kita sadar atau tidak sadar, ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin tidak suka dengan kita atau tidak menginginkan kita, sehingga mereka benci kepada kita tanpa kita ketahui. Oleh sebab itu kita memerlukan pertolongan Tuhan, sehingga ketika ada orang-orang yang berniat jahat kepada kita yang kita tidak pernah ketahui, Tuhan pun membentengi kita, Tuhan pun menolong dan memberikan perlindungan sempurna kepada kita. Ayat pendukungnya di dalam Mazmur pasal 6 ayat yang ke-11. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Alkitab di rumah masing-masing dalam Mazmur 6 ayat yang ke-11. Poin yang ketiga alasan kita perlu pertolongan Tuhan di ayat yang ke-5 bagian B. Ayat 5 bagian B, di sana dikatakan semua orang yang mencari Engkau, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Poin yang ketiga, alasan mengapa kita perlu pertolongan Tuhan, sebagai wujud untuk menyatakan bahwa Allah itu besar. Waktu Tuhan menolong kita, waktu Tuhan menjawab doa-doa kita, waktu Dia memberikan pertolongan seperti apa yang kita rindukan, maka kita dapat menyatakan luar biasa Tuhan itu. Tuhan adalah Tuhan yang besar. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang sanggup menolong aku. Tuhan yang sanggup menolong pergumulan-pergumulanku. Sehingga hal ini adalah menjadi sebuah ungkapan kebahagiaan, ungkapan syukur kita. Dan kita percaya bahwa setiap perkara yang kita hadapi, kita meyakini Allah itu Allah yang besar, Allah yang sanggup mengerjakan setiap perkara-perkara yang kita sendiri sebagai manusia tidak dapat mengerjakannya, tidak dapat melakukannya. Di poin yang keempat di ayat 6 bagian B. Ayat 6 bagian B, di sana dikatakan, Ya Allah, segeralah datang, Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Di sini pengakuan daripada pemazmur adalah mengakui bahwa Allah sebagai penjawab doa. Dia mengatakan, Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menolong aku. Hanya Engkau yang sanggup menolong setiap pergumulan atau persoalan-persoalanku. Dia mengakui bahwa hanya Tuhan yang sanggup menjawab doa-doa yang Dia naikkan. Biarlah ini juga menjadi pengakuan kita, Bapak Ibu, di dalam setiap doa, pergumulan, masalah-masalah yang kita hadapi. Jangan pernah menoleh, jangan pernah kita mencari jalan keluar menurut pikiran dan pengertian kita sendiri, tetapi kita cari Tuhan. Mari kita mengarahkan diri, mengarahkan pandangan iman kita kepada Tuhan dan mengakui bahwa hanya Tuhan sebagai penjawab doa-doa kita. Poin-poin yang sudah kita sampaikan, yang kita bisa baca pada malam hari ini, kita percaya bahwa kenapa kita mengakui hanya Tuhan yang menolong kita, kenapa hanya Tuhan saja Allah yang besar yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kita. Di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20, di sana dikatakan bahwa Tuhan itu sanggup menjawab doa-doa kita, sanggup menjawab seruan-seruan kita, bahkan lebih banyak
dari apa yang kita doakan. Sebab itu mengapa kita perlu berdoa hanya kepada Tuhan, perlu hanya meminta pertolongan hanya kepada Tuhan, karena Dia mampu melakukan banyak, bahkan lebih banyak dari apa yang kita doakan atau kita serukan kepada Tuhan. Saat kita sibuk mencari pertolongan kemana-mana, kemudian kita tidak menemukan, maka ujung-ujungnya Bapak Ibu, ya hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Kita mungkin sibuk, kalau orang yang gak percaya kepada Tuhan, mereka mencari pertolongan kepada dukun. Mereka yang merasa ada orang-orang yang bisa menolong, membantu, pertolongan kepada manusia. Tetapi ketika mereka tidak mendapatkan jawaban di sana, lalu mereka kembali kepada Tuhan. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan jangan menduakan Tuhan, karena mencari pertolongan kepada yang lain baru Tuhan dikasih, yang terakhir baru minta tolongnya sama Tuhan. Jangan, tetapi kita mau tetap percaya, mengarahkan hati kita, iman kita hanya kepada Tuhan, karena Dia adalah satu-satunya sumber pertolongan kepada kita. Sehingga yang harus kita lakukan adalah di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ketika kita menghadapi masalah, cari Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Yang kedua, di dalam Amos pasal yang ke-5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Di sini kita melihat dalam ayat-ayat pembacaan ini, orang-orang yang mengandalkan dunia, orang-orang yang mengandalkan pertolongan manusia, mereka akan hancur, mereka tidak akan mendapatkan jawaban. Tetapi mencari Tuhan, di sana dikatakan mereka akan mendapatkan kehidupan. Artinya hanya di dalam Tuhan kita akan mendapatkan jawaban yang sepenuhnya seperti yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Dan hasilnya Bapak Ibu, ketika kita benar-benar mencari pertolongan hanya kepada Tuhan saja, di ayat yang kelima bagian A, kembali dalam Mazmur pasal 70 tadi, ayat 5 bagian A, biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau. Karena pertolongan Tuhan itu yang membuat kita bersukacita, yang membuat kita mengalami kegirangan di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam hari ini benar-benar menjadi jawaban bagi kita. Tidak mencari pertolongan kepada yang lain, hanya mencari pertolongan kepada Tuhan saja. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami kembali diberikan kesegaran lewat firman Tuhan yang Engkau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Tuhan, biarlah kami boleh terus belajar, percaya hanya kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan manusia, tidak mencari pertolongan kepada dunia, tetapi hanya mencari pertolongan kepada Tuhan Yesus saja. Pimpin kami, biarlah Roh Kudus mengajar kami untuk kami senantiasa hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Malam hari ini kami dihiburkan oleh firman-Mu, dan kami akan beristirahat dengan penuh ketenangan, damai sejahtera dari Allah menyertai kami senantiasa. Engkau yang akan melindungi kami sepanjang malam hari ini kami beristirahat, dan kami merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu yang ada di rumah, mereka tetap mengalami kemuliaan, kebaikan, dan kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.